Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Janat Salsabila dengan NPM 231108095, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Postulat-Postulat Pendidikan Islam, guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu, yaitu tentang mengkaji tentang konsep dasar manusia, alam, dan ilmu. Jadi, manusia, alam, dan ilmu ini merupakan tiga elemen yang saling berhubungan erat melalui kemampuan berpikir dan akalnya. Manusia mampu memahami dan menguasai hukum-hukum alam yang kemudian dituangkan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Namun, dalam proses pengembangan ilmu dan teknologi, manusia ini harus senantiasa mempertimbangkan dampak ekologis dan etis untuk menjaga keberlanjutan alam demi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan itu tidak bersifat tetap dan statis, melainkan keutuhan dan individualitas manusia tentang setiap aspek kehidupannya. Bila kita memikirkan makna pendidikan Islam, maka tujuan utama pendidikan Islam itu adalah menjadi manusia yang sempurna dan pola bertakwa. Dan pola bertakwa manusia yang sempurna adalah sempurna lahir dan batin. Manusia hidup dan ia berkembang karena perkembangan kesolehan yang tepat dan normal terhadap Allah. Jadi itulah peta konsep yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan materi-materi yang lebih dalam lagi tentang postulat-postulat pendidikan Islam. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mengkaji tentang konsep dasar manusia, alam, dan ilmu. Manusia, alam, dan ilmu merupakan tiga entitas yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk yang berpikir berperan penting dalam upaya memahami dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta. Jadi, pada dasarnya manusia ini menggunakan akal budi untuk memahami hubungan dirinya dengan alam serta berupaya untuk menguasai dan memanfaatkannya secara bijak. Jadi, dengan demikian kemampuan berpikir kritis dan analitis manusia ini menjadi pondasi utama dalam upaya menggali pengetahuan yang lebih mendalam tentang alam dan segala isinya. Hubungan antara manusia dan alam ini melibatkan proses timbal balik, di mana manusia ini tidak hanya memanfaatkan alam saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya. Selanjutnya, alam. Alam sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan fisik dan biologis yang menjadi tempat hidup dan berinteraksi bagi semua makhluk hidup. Alam memiliki karakteristik yang kompleks dan dinamis, dengan berbagai elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, manusia. Manusia ini melalui perkembangan ilmu pengetahuan berusaha untuk memahami hukum-hukum tersebut guna untuk menjelaskan berbagai fenomena dan kejadian alam. Penguasaan atas hukum-hukum alam inilah yang kemudian menjadi peluang bagi manusia untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, ilmu. Ilmu dalam konteks ini merupakan hasil dari upaya manusia dalam memahami alam dan mengembangkan pengetahuan yang sistematis dan terorganisir.
Jadi, ilmu ini tidak hanya melibatkan pengumpulan fakta-fakta, tetapi juga mencakup proses berpikir yang logis untuk menyusun teori dan prinsip yang dapat menjelaskan fenomena alam secara lebih mendalam. Selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Apa sih itu prinsip dasar pendidikan Islam? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar atau kebenaran yang menjadi pokok berpikir dan bertindak. Dagobert Derunus mendefinisikan dengan kebenaran yang bersifat universal atau universal truth yang menjadi sifat dari sesuatu. Sedangkan arti pendidikan ini dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan itu, prinsip pendidikan dapat kita artikan dengan kebenaran yang universal sifatnya yang dijadikan dasar merumuskan perangkat pendidikan. Jadi dapat disimpulkan, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan. Untuk menggunanya ini adalah untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam ini merupakan gambaran dari seluruh komponen yang terkandung dalam pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya atau survival baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Berikut ini ada prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam yang sesuai dengan komponen-komponennya. Yang pertama, itu ada tujuan. Jadi, tujuan itu merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan ini, maka arah dari proses pendidikan itu akan jelas. Yang kedua, yaitu ada kurikulum. Jadi kurikulum itu dapat diartikan sebagai kumpulan materi-materi pendidikan yang tersusun secara sistematik dengan tujuannya yang ingin dicapai. Dalam kamus-kamus Arab, istilah kurikulum itu disebut dengan manhaj yang secara bahasa diartikan dengan jalan terang yang dilalui oleh manusia dari berbagai bidang kehidupannya. Yang ketiga, yaitu ada metode. Metode ini mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam berisi petunjuk dan prinsip-prinsip yang juga dapat diinterpretasikan menjadi konsep tentang metode. Ini merupakan isyarat bahwa masalah metode ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari metode pendidikan Islam ini menurut Abu Dinnata itu adalah kesesuaian dengan psikologi anak, menjaga tujuan pelajaran, memelihara tahap kematangan dan partisipasi praktikal. Keempat, yaitu ada pendidik. Menurut Islam, syarat-syarat pendidikan yang baik adalah memiliki kedewasaan, identifikasi dengan norma, identifikasi dengan anak, punya skill, punya attitude, berwibawa, ikhlas dan pengabdian, memiliki sifat keteladanan, zuhud, pembersih, pemaaf, kasih sayang, jujur dalam keilmuan dan adil dalam segala hal. Selanjutnya yaitu ada anak didik. Seorang pendidik ini harus memperhatikan siswa-siswanya, sebab pendidikan adalah proses pembinaan dan perkembangan terhadap potensi fitrah yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya, yaitu ada interaksi murid dan guru.
Dalam pendidikan Islam, hubungan antara murid dan guru itu ditekankan pada bimbingan, bukan pengajaran yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan. Dalam hal ini, guru bukanlah segalanya atau backing konsep. Di sini dikemukakan beberapa prinsip yang mendasari hubungan antara guru dan murid. Selanjutnya, yaitu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini adalah maksudnya situasi dan kondisi atau institusi yang mengelilingi dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi murid. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi ini menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi, artinya dengan adanya evaluasi yang akan dapat mengetahui seberapa besar usaha yang telah dilakukan dalam pendidikan itu membuahkan hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak bersifat tetap dan statis, melainkan keutuhan yang individualitas manusia tentang setiap aspek kehidupannya. Bila kita memikirkan makna pendidikan Islam, maka tujuan utama pendidikan Islam adalah menjadi manusia yang sempurna, dan pola bertakwa manusia yang sempurna adalah sempurna lahir dan batin, serta mampu hidup dan hidup. Ia berkembang karena perkembangan kesolehan yang tepat dan normal terhadap Allah. Artinya apa? Artinya pendidikan Islam ini diharapkan dapat menghasilkan manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta mau mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam tentang Allah dan sesama manusia. Dalam filsafat pendidikan Islam, kata didik ini mempunyai arti yang luas, antara lain mengajar, mengayomi, memberi petunjuk, melatih, dan memajukan. Semua ini bertujuan untuk mengubah pemikiran, sikap, dan preferensi siswa. Atas dasar itulah, tujuan pendidikan ini menjadikan peserta didik ini unggul secara moral dan benar secara intelektual. Tujuan yang berupa insan kamil dengan pola ketakwaan dapat mengalami perubahan naik turun sepanjang hayat, menumbuhkan, membina, mengembangkan, mempertahankan tujuan pendidikan yang dicapai. Mempertahankan tujuan pendidikan yang dicapai berlaku seumur hidup. Jadi tujuan tersebut ini menjadi dasar makna hidup manusia dan peran kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi penjelasan materi postulat-postulat pendidikan Islam yang telah saya sampaikan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya manusia, alam, dan ilmu ini merupakan 3 elemen yang saling berhubungan erat. Melalui kemampuan berpikir dan akalnya, manusia ini mampu memahami dan menguasai hukum-hukum alam yang kemudian dituangkan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Namun, dalam proses pengembangan ilmu dan teknologi, manusia ini harus senantiasa mempertimbangkan dampak ekologis dan etis untuk menjaga keberlanjutan alam demi masa depan yang lebih baik. Sedangkan pendidikan Islam itu dapat sebagai suatu sistem keagamaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islami. Jadi agar peserta didik ini dapat mencapai hasil yang baik atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhirnya dapat kita pahami prinsip pendidikan Islam itu adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih ditekankan pada bimbingan.
untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan tidak bersifat tetap dan statis, melainkan keutuhan dan individualitas manusia. Tentang setiap aspek kehidupannya, bila kita memikirkan makna pendidikan Islam, itu maka tujuan utama pendidikan Islam ini adalah menjadi manusia yang sempurna, dan pola bertakwa manusia yang sempurna adalah sempurna lahir dan batin, serta mampu hidup dan ia berkembang karena perkembangan kesolehan yang tepat dan normal terhadap Allah. Itulah tadi penjelasan materi tentang postulat-postulat pendidikan Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dari yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.